Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Ervinanda Pratoyo, NIM 397. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar efisien. Pasar di mana sekuritas mencerminkan semua informasi yang mungkin dapat cepat dan akurat untuk memiliki pasar yang efisien. Dan Anda juga harus memiliki yang pertama banyak investor yang berpengalaman dan aktif menganalisis dan memperdagangkan saham. Yang kedua, informasi tersedia secara luas untuk investor. Yang ketiga, peristiwa seperti pemogokan buruh atau kecelakaan dalam tenaga kerja cenderung terjadi secara acak. Dan yang terakhir yaitu investor bereaksi dengan cepat dan akurat terhadap informasi baru. Selanjutnya ada hipotesis pasar efisien. Informasi tercermin dalam harga, tidak hanya jenis dan sumber informasi, tetapi juga kualitas dan kecepatan yang tercermin dalam harga. Semakin banyak informasi yang dimasukkan ke dalam harga, semakin efisien pula pasar itu. Kemudian ada tingkat hipotesis pasar efisien. Yang pertama ada bentuk lemah hipotesis pasar efisien, kemudian bentuk semakin kuat hipotesis pasar efisien, dan bentuk semi kuat hipotesis pasar efisien, dan yang terakhir bentuk hipotesis pasar efisien yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Setia Nurlaini, NIM 401. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab market anomalis. Dalam market anomalis, yaitu yang pertama ada pengumuman penghasilan. Nah, untuk menyesuaikan harga saham dapat dilanjutkan setelah pengumuman penyesuaian laba. Selanjutnya, laporan pendapatan triwulan yang sangat baik dapat mengisyaratkan peluang pembelian. Nah, yang kedua yaitu nilai efek. Di sini menggunakan rasio P/E untuk menilai saham. Selanjutnya, saham P/E yang rendah dapat mengungguli saham P/E yang tinggi, meskipun telah disesuaikan dengan resiko. Nah, selanjutnya yaitu ada perilaku investor dan keamanan harga. Dalam perilaku investor dan keamanan harga ada yang namanya kehilangan kerugian. Tentunya di sini investor tidak menyukai kerugian yang lebih dari keuntungan, serta investor yang kehilangan sahamnya akan berharap mereka dapat bangkit kembali untuk memulihkan keadaan harga sahamnya. Nah, yang kedua yaitu ada kerepresentatifan. Dalam kerepresentatifan tentunya investor itu cenderung menarik kesimpulan baru dari sampel kecil. Kemudian investor cenderung mengeremehkan efek dari peluang acak. Sekian. Saya Novita Indika, NIM 416. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku investor dan harga sekuritas. Nah, untuk perilaku investor ini sendiri, biasanya investor itu memiliki hal atau tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, di mana investor ini terlalu cenderung percaya dengan penilaian mereka, sehingga ketika dia terlalu percaya dengan penilaian yang telah mereka buat, mereka akan meremehkan resiko-resiko yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian ada bias atribusi. Nah, pada bias atribusi ini sendiri, investor itu cenderung mengambil kredit untuk keuntungan mereka. Nah, ketika mereka mengalami kegagalan pada berinvestasi, mereka cenderung menyalahkan orang lain, padahal mereka sendiri yang telah menentukan keputusan berinvestasi tersebut. Kemudian investor akan mencari informasi yang mendukung keyakinan mereka, dan mereka akan mengabaikan informasi-informasi yang menurutnya bertentangan dengan pendapat mereka. Selanjutnya ada kehilangan kerugian. Nah, investor ini tidak suka jika mereka mengalami kerugian yang lebih tinggi daripada keuntungan mereka. Dan selanjutnya ada kerepresentatifan. Nah, untuk kerepresentatifan ini sendiri, investor itu cenderung untuk menarik kesimpulan yang kuat dari sampel-sampel kecil. Kemudian
investor tersebut itu investor itu tadi juga meremehkan gitu efek dari peluang acak yang ada. Selanjutnya ada framing sempit. Nah, untuk framing sempit ini sendiri, investor itu cenderung menganalisis situasi secara terpisah. Selain itu, mereka juga akan mengabaikan konteks yang lebih besar. Kemudian ada keyakinan ketekunan. Nah, untuk keyakinan ketekunan ini sendiri, investor itu cenderung mengabaikan informasi-informasi yang menurut mereka sangat bertentangan dengan kepercayaan mereka pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fatimah Zahra, NIM 417. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku keuangan di tempat kerja dalam pasar dan juga analisis teknis. Perilaku keuangan di tempat kerja dalam pasar ini terdapat dua bagian. Yang pertama, return saham prediktabilitas dan juga perilaku investor. Yang pertama, return saham prediktabilitas. Konsep efisiensi pasar merupakan dasar dari banyaknya penelitian teorikal maupun empirikal dalam ekonomi finansial. Ada penelitian yang memandang konsep efisiensi pasar dari sudut pandang pro maupun kontra. Penelitian ini tujuannya untuk menguji ada dan tidaknya prediktabilitas return saham jangka pendek. Prediktabilitas ini akan menunjukkan apakah pasar tersebut efisien atau tidak melalui penelitian tersebut. Yang kedua, perilaku investor. Sebelum masuk pada penjelasan perilaku investor, saya akan memaparkan beberapa hal. Pada prinsipnya, dalam setiap kegiatan usaha akan melibatkan dua instrumen yang saling mendukung. Mereka adalah pengelola usaha atau perusahaan dan penyedia dana untuk kebutuhan perusahaan. Penyedia dana sering disebut sebagai investor. Mereka merupakan pihak yang menanamkan dananya pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Perilaku ini dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam semua aktivitas manusia. Kaitannya dalam perilaku investor dapat dijelaskan bahwa perilaku investor merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh investor yang secara langsung terlibat dalam proses berinvestasinya. Selanjutnya, analisis teknis. Analisis teknis ini merupakan perdagangan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi peluang investasi, perdagangan, penawaran, dan permintaan. Analisis teknis ini percaya bahwa aktivitas dan perubahan harga dari indikator merupakan pergerakan harga di masa depan. Analisis teknis ini mempunyai 3 asumsi utama. Yang pertama, pasar menyediakan diskon. Analisis teknis ini percaya bahwa segala sesuatu, mulai dari fundamental perusahaan hingga faktor pasar luas dan psikologi pasar, sudah dihargai dalam saham. Dan yang kedua, harga bergerak mengikuti tren. Analisis teknis ini juga percaya bahwa harga bergerak dalam tren jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang ketiga, sejarah terjadinya berulang. Sifat berulang ini dari pergerakan harga sering dikaitkan dengan psikologi pasar yang cenderung sangat dapat untuk diprediksi. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Mahfud. Pertanyaannya, apa implikasi dari perilaku keuangan untuk efisiensi pasar dan perilaku apa saja yang menjadikan efisiensi itu tercapai. Jadi implikasi dari perilaku keuangan ini untuk dapat memberikan prediksi bahwa harga-harga sekuritas hasil interaksi tersebut mencerminkan secara tepat pengetahuan kolektif dan kemampuan memproses informasi yang dimiliki investor. Jadi efisiensi ini diukur dari segi produktivitas, yaitu meninjau efisiensi dari segi hasil atau output saja, di mana dengan pengorbanan yang sama tapi hasilnya berbeda. Semakin tinggi hasilnya, maka semakin efisien. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan dan tindakan perdagangan.
Nah, di sini yang pertama itu ada garis penurunan muka. Kita dapat menggunakan garis ini untuk mengukur perbedaan antara penutupan saham lebih tinggi dan penutupan saham lebih rendah dari hari sebelumnya. Selain itu, ini juga dapat digunakan sebagai sinyal untuk melihat untuk membeli atau menjual saham. Jadi contohnya itu mengukur perbedaan antara saham mencapai 52 minggu dan stok mencapai terendah 52 minggu dengan rata-rata bergerak. Nah, bull market di sini tuh terjadi ketika posisi tertinggi melebihi jumlah terendah. Sedangkan untuk bear market itu terjadi ketika posisi terendah melebihi jumlah tertinggi. Lalu selanjutnya ada indeks senjata atau indeks perdagangan atau biasa disebut TRIN. Nah, TRIN ini berguna untuk menggabungkan garis muka ke penurunan dengan volume perdagangan. Selain itu juga digunakan sebagai sinyal untuk membeli atau menjual saham. Nah, bull market atau pasar banteng ini terjadi ketika nilai TRIN lebih rendah. Sedangkan untuk bear market atau pasar beruang terjadi ketika nilai TRIN lebih tinggi. Nah, untuk mencari TRIN sendiri itu kita menggunakan rumus jumlah persediaan habis